Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi sistem dan teknologi informasi tentang apa yang sudah disampaikan dosen setengah semester ke belakang. Tiga materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu sistem dan teknologi informasi, pengenalan cloud computing, dan pengenalan mobile programming. Tapi sebelum masuk materi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Nama saya Abdullah Nurido dengan NIM 20091160068 dari Fakultas Teknik Universitas Mula Warman. Baik, kita langsung masuk saja ke materi yang pertama, sistem dan teknologi informasi. Sistem mengandung arti kumpulan dari suatu komponen yang memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya, sedangkan sistem informasi merupakan kumpulan dari komponen-komponen dalam perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan proses penciptaan dan aliran informasi. Jadi, sistem itu kumpulan komponen yang memiliki keterkaitan, sedangkan sistem informasi kumpulan komponen yang berkaitan tersebut, tapi berkaitan dengan informasi. Kemudian teknologi informasi adalah komponen dalam sistem informasi. Dalam hal ini adalah sesuatu yang dapat memperlancar jalannya sistem informasi serta memudahkan dalam mengaksesnya. Jadi untuk melancarkan jalannya sistem informasi dibutuhkan teknologi informasi ini. Sistem informasi adalah seperangkat elemen yang saling terkait atau komponen yang mengumpulkan atau menginput, memanipulasi atau memproses, menyimpan, menyebarluaskan data, informasi dan memberikan reaksi korektif, mekanisme umpan balik untuk memenuhi tujuan. Jadi sistem informasi ini dia memproses data, manipulasi data, dan menyebarluaskan data untuk memenuhi tujuan. Dalam memenuhi tujuan tadi ada 3 proses yaitu input, proses, output. Apa input itu? Input tuh mengumpulkan dan menangkap data mentah. Kemudian data tersebut diproses dan ditransformasikan menjadi output sesuai tujuan. Kemudian output yaitu produk informasi yang bersifat yang bermanfaat, biasanya dalam bentuk dokumen dan laporan. Kemudian data, information and knowledge. Data adalah kumpulan fakta yang masih mentah, seperti jumlah pekerja, total jam bekerja dalam seminggu, data inventaris barang, atau sales order. Kemudian information adalah kumpulan fakta yang disusun sedemikian rupa sehingga mereka memiliki nilai tambah di luar nilai fakta individu. Jadi informasi ini kayak fakta mentah yang sudah diolah. Kemudian knowledge atau pengetahuan. Kesadaran dan pemahaman satu set informasi dan cara-cara bagaimana informasi tersebut dapat dibuat bermanfaat untuk mendukung tugas tertentu atau dapat digunakan untuk pengambilan sebuah keputusan. Jadi informasi-informasi yang sudah dipahami struktur-strukturnya itu disebut pengetahuan. Kemudian the characteristic of valuable information. Jika informasi tidak akurat atau lengkap, orang dapat membuat keputusan yang buruk, menelan biaya yang lebih. Kemudian informasi dapat bernilai kecil bagi organisasi jika informasi tidak relevan, tidak dikirimkan ke pembuat keputusan secara tepat waktu, atau terlalu rumit untuk dimengerti. Jadi informasi yang baik itu seharusnya bertolak belakang dengan kedua ini. Ya, kemudian materi kedua yang akan saya sampaikan yaitu cloud computing. Dalam cloud computing ini saya akan menyampaikan 4 hal, yaitu pengertian cloud computing, jenis cloud computing, karakteristik cloud computing, dan model layanan cloud computing. Kita langsung saja ke materi yang pertama, pengertian cloud computing. Komputasi awan atau cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer dapat diberikan hak akses atau login. Secara konsep, definisi cloud computing berarti menyimpan atau mengakses data dan program melalui internet dari lokasi berbeda atau menggunakan komputer dari hard drive komputer kita. Syarat utama konsep cloud computing adalah kehadiran internet untuk mengakses data. Jadi kita nih dapat mengakses data dari lokasi yang berbeda hanya melalui hard drive komputer asalkan terhubung melalui internet. Kemudian jenis cloud computing. Ini ada 4. Yang pertama, public cloud. Public cloud merupakan layanan yang menggunakan model publik sehingga siapa saja dapat mengaksesnya. Teknologi ini tidak memerlukan biaya dan gratis. Namun ada juga beberapa yang berbayar. Kemudian private cloud adalah penggunaan dari teknologi cloud yang hanya digunakan oleh satu organisasi atau perusahaan saja secara privat.
Jadi ini buat perusahaan yang membutuhkan privasi menggunakan private cloud. Kemudian community cloud. Digunakan biasanya untuk penggunaan bagi komunitas, institusi, atau organisasi. Contoh, perusahaan yang menggunakan cloud computing adalah bisnis yang punya tujuan bersama. Jadi misal berapa organisasi mempunyai tujuan yang sama, itu mereka bisa menggunakan community cloud. Kemudian hybrid cloud merupakan gabungan dari layanan private cloud dan public cloud, sehingga hanya institusi tertentu yang dapat mengaplikasikan layanan cloud ini. Kita lanjut, karakteristik cloud computing. Yang pertama, on-demand self-service. Pengguna atau konsumen layanan cloud dapat menyediakan kemampuan komputasi seperti server, jaringan, dan penyimpanan sesuai kebutuhan secara otomatis. Kemudian broad network access. Layanan tersedia dan dapat diakses melalui jaringan internet dari berbagai macam platform. Kemudian resource pooling. Cloud provider menyediakan kumpulan sumber daya komputasi yang digunakan untuk banyak konsumen dengan menggunakan model multi-tenant. Dengan sumber daya fisik dan virtual yang ditugaskan dan dipindahkan secara dinamis sesuai dengan permintaan konsumen. Kemudian rapid elasticity, memiliki kemampuan menyediakan dan menghentikan sumber daya secara elastis atau fleksibel, baik secara horizontal maupun vertikal sesuai dengan permintaan. Kemudian measured service, sistem cloud secara otomatis mengontrol dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dengan memanfaatkan kemampuan pengukuran pada beberapa tingkat abstraksi yang sesuai dengan jenis layanan. Kemudian, model layanan cloud computing. Yang pertama ada software as a service. Jadi, layanan yang disediakan oleh cloud provider kepada konsumen berupa aplikasi berjalan di atas infrastruktur cloud. Sesuai namanya ya, software as a service. Jadi, dia menyediakan layanan berupa software atau aplikasi. Kemudian platform as a service. Cloud provider menyediakan layanan berupa lingkungan untuk testing dan deployment application. Jadi dia menyediakan platform untuk consumer. Kemudian infrastruktur as a server. Konsumen bisa menentukan sumber daya yang diperlukan dalam membangun infrastrukturnya sendiri dengan bebas. Dan lanjut, materi ketiga yaitu mobile programming. Dalam mobile programming ini kita akan bahas dua hal. Yang pertama berbasis Android dan berbasis iOS. Mobile programming. Yang pertama mobile device. Apa mobile device itu? Yaitu perangkat bergerak seperti handphone, laptop yang digunakan untuk mengakses jasa jaringan. Kemudian apa sih mobile programming? Itu bahasa pemrograman yang dirancang untuk diimplementasikan pada perangkat mobile. Pemrograman berbasis Android. Yang pertama Java. Pada tahun 2017, Java ditetapkan sebagai bahasa terpopuler yang paling sering dipakai. Namun untuk sekarang telah digeser oleh JavaScript dan Python dalam hal kepopuleran. Selain itu, penggunaan aplikasi Android banyak menggunakan bahasa pemrograman Android yang membuat Java sedikit bergeser. Kemudian Kotlin. Kotlin memiliki struktur penulisan kode yang hampir sama dengan Java, tetapi dapat dikatakan Kotlin lebih unggul dari Java dalam penulisan kode program yang lebih rapi dan mudah dipahami. Kotlin mendapat dukungan dari Google sebagai bahasa pemrograman baru yang terpopuler. Kemudian pemrograman berbasis iOS. Yang pertama Swift. Bagi Anda pengguna iOS terutama iPad dan iPhone, maka Swift menjadi pilihan tepat untuk membuat perangkat lunak. Banyak sekali fitur-fitur baru yang tersedia bagi bahasa Swift yang telah disediakan oleh Apple. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan ekosistem dari iOS sendiri. Tools yang dapat Anda gunakan adalah Xcode IDE. Kemudian Objective-C. Objective-C merupakan bahasa populer yang sering digunakan oleh para iOS developer untuk mengembangkan aplikasi mobile. Bahasa ini menggunakan paradigma pemrograman OOP yang mana akan sangat memudahkan dalam penyusunan kode program. Selain itu, juga menambahkan pesan gaya Smalltalk bagi pengguna pemrograman C, di mana masih banyak menggunakan kode program yang panjang. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam pengucapan ataupun materi yang sangat minim karena pemahaman saya juga tidak terlalu jauh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.